warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto, guru di SMA Plus Negeri 2 Banyumasin 3, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran unjuk kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, tetap semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih Haris sebagai ketua kelas. Setelah memimpin doa kita pada hari ini, semoga kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Walaupun pembelajaran kita masih menggunakan jarak jauh, kita menggunakan Zoom meeting. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi seperti Bisa. Elena bisa. Ayu Fadila, Semangat pagi. Mika Juliansa, Disiplin. disiplin. Ada yang tidak masuk hari ini, anak-anakku semua? Tadi ada yang sudah masuk, keluarnya adalah Fahri ya? Nah, ya. Mungkin sinyal di tempat Fahri mungkin agak terganggu, nge-lag. Mungkin sambil berjalan kita tunggu Fahri untuk bergabung kembali. Kan anakku semuanya, sebelumnya Bapak harus mengingatkan pada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Apa saja itu 5M? Menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Iya. Jadi walaupun kita jarak jauh, kita juga tetap menggunakan masker, mencuci tangan, ya. Supaya COVID ini cepat selesai, di semester depan kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Oke anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang alat pembayaran uang ya. Alat pembayaran. Oke. Sambil kita mengingat-ingat, coba ada yang tahu ada secara umum ada berapa alat pembayaran? Ada 2, Pak. Oke, apa saja 2 itu? Yang pertama itu tunai dan non tunai. Tunai dan non tunai. Contohnya alat pembayaran tunai?
Tunai itu menggunakan uang secara langsung, Pak. Menggunakan uang. Kalau yang non tunai, Kalau non tunai itu Menggunakan pembayaran cek. melalui kartu kredit, ATM dan lain sebagainya. kartu kredit, cek dan sebagainya. Oh, oke. Kalau dari berdasarkan pengalaman kalian selama ini, kalian lebih sering menggunakan uang tunai, cek, ATM atau apa untuk pembayaran? Ini uang tunai, Pak. Tunai, Pak. Oke, uang tunai. Kenapa harus menggunakan, kalian lebih senang menggunakan uang tunai? Lebih mudah, Pak. Karena sebagian belum mempunyai ATM, Pak. Oh, belum punya. Ya, belum cukup umur ya. Iya, Pak. Oke. Slide Bapak sudah terlihat? Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Oke, Bapak akan mengingatkan terus kesepakatan kita untuk belajar secara daring. Yang pertama, peserta didik harus mengaktifkan kameranya. Alhamdulillah semuanya sudah mengaktifkan kamera. Kemudian yang kedua, peserta didik harus menonaktifkan suaranya atau bisa mengontrol mic-nya. Jadi kalau misalkan tidak berbicara, mic-nya dinonaktifkan. Kalau ingin berbicara, silakan mic-nya untuk diaktifkan. Oke, sebentar. Saya akan Bapak bagikan untuk link absensi menggunakan Google Form. Nanti akan bisa kalian isi ketika setelah pembelajaran ini selesai. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang alat pembayaran tunai, ya, yaitu uang. Sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, sesuatu yang sudah familiar, sesuatu yang mungkin kalian setiap hari bawa. Kemudian untuk kompetensi dasar ada 2 kompetensi. Ayo coba dibaca, ayo kompetensi dasar, ayo. Kompetensi dasarnya yang pertama 3, menganalisis bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Keempat, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Indikator 1, menjelaskan sejarah uang. 2, menjelaskan pengertian uang. 3, menguraikan syarat-syarat uang. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran ada 6 poin, 6 hal dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Milenia bisa dibaca, Milenia, tujuan pembelajarannya. Mic-nya belum. Oke, sudah sip. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melihat gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan sejarah uang dengan tepat menggunakan kalimatnya sendiri. 2. Setelah melihat gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian uang dengan tepat secara individu. 3. Saya, Pak. Nah, yang pertama itu supaya kita mengetahui macam-macam uang dan kegunaan-kegunaan uang lainnya. Pada umumnya yang kita ketahui bahwasanya uang itu yang kita ketahui hanya untuk alat tukar saja. Tapi sebetulnya fungsi dan kegunaan uang itu luas, Pak. 1, uang itu berfungsi sebagai alat pembayaran utang dan lain sebagainya, Pak. Oke. Jadi kalau untuk tadi yang disampaikan Mika sudah benar, ya. Jadi kenapa kita mempelajari uang? Untuk mengetahui jenis-jenis uang. Ada satu contoh, yaitu adalah uang. Ada dolar, uang asing, dan sebagainya. Itu kita bisa mengerti. Untuk di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Apakah rupiah bisa digunakan di luar negeri? Siap tidak? Tidak, Pak. Terlihat tentang teknik penilaian? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Terlihat, Pak. Jadi untuk hari ini ada 3 teknik penilaian. Nanti penilaian pertama adalah penilaian formatif. Nanti kita akan menggunakan kuisi. Kemudian penilaian sikap, bagaimana sikap kalian selama mengikuti kegiatan ini. Apakah ada yang tidur, ada yang mengantuk, kan ada yang main HP. Adapun peta konsep kita untuk hari ini tentang uang, nanti kita akan belajar tentang sejarah uang, kemudian nilai uang, syarat uang, fungsi dan jenis uang, serta unsur pengaman uang rupiah. Oke. Oke, perhatikan gambar di bawah ini, ada 2 gambar. Terlihat dengan jelas gambarnya? Siap. Siap, Terlihat, Pak. Ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Apa perbedaannya gambar 1 dengan gambar 2? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, perlu nih. Masih? Mika ya? Ya, Pak. Oke. Nah, untuk gambar pertama itu, Pak, adalah di mana kita membeli sesuatu, tetapi yang pertama ini kita tuh membeli sesuatu dengan online, Pak. Nah, ini seperti yang terlihat bahwa ini adalah sistem pembayaran COD, jadi di mana pembeli membayar secara langsung alat atau benda yang dia beli, Pak.
Ya, jadi kalau kita melihat dua gambar ini, gambar satu, gambar kedua, memang terlihat ada perbedaan ya. Yang gambar pertama, dia ini melakukan COD, pembelian melalui online daring, tanpa melihat barangnya langsung, kan? Dibayar ketika barangnya sudah datang. Sedangkan gambar kedua, pembeli ini datang langsung ke penjualnya untuk memastikan apakah kualitas barang yang akan dibelinya itu memang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut kalian, kira-kira antara COD dengan pembelinya datang langsung ke penjual, lebih enak yang mana? Yang nomor 2, Pak. Datang Nomor ke 2, Pak. penjual. Kenapa yang nomor 2? Karena bisa melihat Karena bisa kondisi melihat barang. barangnya secara langsung. Oh, bisa melihat secara langsung apakah barangnya bagus atau tidak. Oke, Dan kalau juga Pak bisa melakukan negosiasi. mau negosiasi, kalau COD tidak bisa ya? Nggak bisa Pak, sudah ketemu Bisa, Pak. pihak toko Pak. Mau pihak toko. Ya. Kadang kalau kita COD juga ada pernah berita bahwa barang yang sampai rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harga TV murah 100.000, yang datang TV-TVan kan. Ada kan. Kulkas murah, yang datang kulkasan. Ya. Berbicara mengenai sejarah uang, uang itu tidak langsung dinyatakan sebagai alat pembayaran seperti sekarang. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya Bitcoin ya. Ada akhirnya masyarakat menyadari rupanya hanya dengan bercocok tanam dan berburu rupanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya melakukan dengan kegiatan barter. Barter. Apa itu barter? Pertukaran Pertukaran barang. barang. Barang dengan barang. Barang dengan yang namanya uang barang. Uang barang. Barang yang sangat berharga pada waktu itu. Ya, seperti kerang, tembaga, garam. Zaman dulu itu berharga, namanya uang Kertas. yang sekarang ini. Karena mudah dibawa, mudah disimpan, kemudian dibawa dalam jumlah yang banyak juga mudah, tidak sulit. Mau bawa 10 juta juga bisa. Tapi kalau pakai logam, uang logam 10 juta, berat kita bawa. Adapun syarat-syarat uang. Yang pertama, uang itu mudah dibawa, ya, karena hanya selembar kertas, mudah dibawa. Kalian bawa uang 300 mudah. Kemudian yang kedua adalah syaratnya Lama. tahan lama. Oke, fungsi uang ada 2, yaitu fungsi asli dan fungsi Turunan. fungsi asli itu adalah uang sebagai alat tukar. Menukar apa? Barang. Jadi kalian beli, kalian dapat barang, kalian tukar. Kemudian yang kedua jenis uang. Oke, menurut lembaga yang mengeluarkan ada uang kartal dan uang gira. Nah, kalau uang kartal sudah tidak asing lagi bagi kalian, sudah familiar. Ada uang kertas dan uang logam. Oke, uang kertas dan uang logam. Kalau uang giral contohnya adalah Cek, Pak, cek. Debit. Kartu Debit. cek, kartu debit, kartu kredit, ATM, nah ya. Kemudian dari lembaga atau negara yang mengeluarkannya, nah, ada uang dalam negeri dan uang luar negeri. negara kita menggunakan mata uang. Rupiah. Ya, kalau negara Singapura, Pakai dolar ya, Pak? dolar Singapura. Oke, sekarang silakan saksikan video. Slide Bapak bergerak, anak? Ya Pak, bergerak. Bergerak, Pak. Nanti perhatikan video berikut sekarang ya. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat menangkap 4 pelaku sindikat pengedar uang palsu. Polisi menyita uang palsu sebanyak 11 miliar rupiah yang hendak diperjualbelikan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita uang palsu sebanyak 11 miliar rupiah dan uang asli 1 juta rupiah. Keempat tersangka sindikat peredaran uang palsu adalah warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penangkapan berawal dari salah satu pelaku yang hendak menjual uang palsu. Kemudian, 3 lainnya juga ikut ditangkap dari hasil pengembangan. Suaranya terdengar nih? Mulai Dengar, Pak. di bulan Januari 2020 ya, itu sudah ada sempat, tetapi tidak di wilayah Indramayu, kebetulan ada di wilayah lain, jadi total itu senilai 1 M. Kemudian
yang kita temukan ini adalah sekitar 11 M yang rencananya akan sama dilaksanakan peredaran di Indramayu dengan modus-modus yang tentunya diakui oleh mereka. Kita sudah menemukan seperti lembaran ini, kemudian alat cetak, dan kita temukan uang-uang palsu yang mereka simpan. Nanti silakan kalian diskusikan tentang unsur pengaman uang rupiah. Di sini ada 1, 2, 7 nih ya. Oke, 7 Bapak akan buatkan breakout room-nya. Nanti dari masing-masing kelompok akan diberi waktu untuk berdiskusi 5 menit. Setelah 5 menit selesai, nanti silakan mempresentasikan dalam bentuk PPT. Nanti silakan yang mempresentasikan siapa dari masing-masing kelompok boleh berbagi tugas. Oke, kita akan bagi breakout room-nya terlebih dahulu. Kita buat 2. Kelompok 1 ada Fahri, Asri, Ayu, 3 orang. Kemudian kelompok 2 Haris, Melenia, Mike, dan Nanda. Oke, breakout-nya akan Bapak buka. Nanti kalau ada undangan silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing untuk mendiskusikan tentang unsur pengaman uang rupiah. Seperti yang Pak sampaikan tadi, waktunya 5 menit untuk berdiskusi, kemudian dibuat hasil diskusinya dalam bentuk PPT untuk dipresentasikan setelah diskusi. Oke. Apa saja unsur-unsur pengamanan uang rupiah? Oh ya Pak Hari. Jadi menurut sumber yang saya baca, unsur pengamanan uang rupiah itu ada 3. Yang pertama itu ciri-ciri keaslian uang rupiah, yang kedua unsur pengaman pada uang kertas rupiah, dan ketiga itu karakteristik uang logam rupiah. Untuk Aci, apakah sama? Iya. Nah, Di sini kita akan membahas unsur pengaman uang. Nah, jadi di sini menurut pendapat saya, jadi unsur pengaman uang itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ciri-ciri keaslian uang rupiah, yang kedua itu unsur pengaman pada uang kertas rupiah, yang ketiga karakteristik uang logam rupiah. Nah, jadi pada uang ini sudah mempunyai cirinya masing-masing dan tidak mudah untuk dipalsukan karena pada uang baik itu uang logam maupun uang kertas itu dia tadi memiliki ciri khasnya masing-masing, mempunyai contoh ya kayak ada benang pengamannya dan lain sebagainya seperti itu. Yang lain ada pendapat silakan. Mantap ya. Oke, sudah terlihat layarnya. Silakan siapa yang mau memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang rupiah. Yang pertama itu terdapat benang pengaman. Yang kedua ada tanda air. Yang ketiga ada logo BI atau Bank Indonesia. Unsur-unsur pengamanan uang rupiah itu terdiri dari 3. Yang pertama ciri-ciri keaslian uang rupiah. Yang kedua unsur pengaman pada uang kertas rupiah. Dan ketiga karakteristik uang logam rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana anggota kelompok 2 antara lain yang pertama Anda Salsabila, halo Nanda. Halo. Yang kedua ada Fernando, halo. Halo. Yang ketiga ada Milenia, halo Milenia. Halo. Dan yang keempat itu saya Miki Juliansa sebagai moderator diskusi kita pada kali ini. Memasuki slide selanjutnya, yaitu pembahasan. Yang dimana pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama di sini kita akan membahas sejarah uang, dan yang kedua di sini kita akan membahas syarat uang. Yang ketiga kita akan membahas unsur-unsur pengaman uang rupiah, dan yang keempat kita akan membahas fungsi dan jenis uang. Baiklah, memasuki slide pertama yaitu sejarah uang yang akan dibacakan sekaligus dijelaskan oleh Melenia. Kepadanya kami persilakan. Sejarah uang. Sebagai alat pembayaran, uang mengalami perjalanan yang panjang. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kelompok kami dapat sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah kami mohon ampun. Namun sebelum memulai
Sebelum mengakhiri diskusi ini, kami dari kelompok 2 ada yel-yel, yaitu yel-yelnya kita bisa ekonomi jaya. Bisa diulangi sama-sama, teman-teman? 1, 2, 3. Kita bisa ekonomi jaya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus dulu pada jadi kalau dapat kita simpulkan secara bersama-sama untuk pertemuan kita hari ini, yang pertama, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari 6 tahapan cara uang. Yang pertama adalah Tahap berburu. Tahap berburu dan bercocok tanam, Pak. oke. Kemudian yang kedua, Tahap barter. barter. Setelah barter, Uang Tahap barang. uang barang sih. uang barang benar. Yang Kemudian keempat itu Tahap uang logam. uang logam. uang logam. Oke, anak-anakku, itulah refleksi kita pada hari ini. Kemudian untuk materi kita pada pertemuan berikutnya itu adalah tentang permintaan dan penawaran. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri, cukup berjalan dengan baik, namun ada hambatan di sana sini. Yang pertama itu hambatan koneksi. Nah, jadi di sini bisa kita maklumi, apabila kita belajar itu secara online, gangguan pertama itu pasti satu koneksi. oke, sama-sama Mika, terima kasih atas masukannya. Semoga pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita pada hari ini. Silakan, Haris. Mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dan untuk tugasnya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom, bisa kalian kerjakan sampai dengan tengah malam nanti. Bapak akhiri, billahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.